Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadits, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang begitu besar, yang dimana tidak semua orang diberikan. Nikmat bisa bangun sholat subuh dan berjamaah di masjid. Begitu banyak orang di luar sana, saudara-saudara kita yang masih belum mampu bangun, yang mungkin saat ini masih tidur. Kenapa? Nikmat sholat subuh ini bukan nikmat yang semua orang miliki. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat selanjutnya adalah Allah mudahkan kita duduk dalam bermajelis. Sering kami katakan bahwa duduk dalam majelis itu bukan hal yang biasa. Banyak sekali manfaat dan pahala-pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penyemangat bagi kita supaya senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Riwayat lain juga, orang duduk dalam majelis ilmu akan didoakan oleh para malaikat. Banyak sekali manfaatnya. Maka apabila ada pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid dimanapun itu, kalau memang waktu kita luang, duduk, dengarkan sejenak, ya. Ambil manfaatnya. Kalaupun kita ketahui, maka itu sebagai penguat bahwa ilmu kita benar. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai teladan kita, panutan kita, dan tak satu pun manusia yang terbaik kita panuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema diskusi kita adalah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Ya. Jadi pada dasarnya kita manusia ini sering melalaikan dua nikmat tersebut. Dua nikmat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ni'matani maqbuna fihi ma katsiran minan nas. As-sihatu wal
farah wal farah. Ada dua kenikmatan katanya Rasulullah yang sering tertipu kita sebagai manusia. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan waktu senggang. Banyak orang ketika dia sehat, dia lupa dengan Allah. Banyak orang ketika dia sehat, dia bermalas-malasan untuk ibadah. Tapi justru sebaliknya, ketika diberikan sakit oleh Allah, ujian berupa sakit, maka disitulah dia akan kembali memohon-mohon kepada Allah, memohon agar penyakitnya disembuhkan, memohon agar diberikan kesabaran, memohon supaya disembuhkan, supaya dia bisa beribadah. Kemana dia waktu dia masih sehat? Tapi inilah manusia, terkadang nanti diberikan ujian baru kembali kepada Allah. Dan Allah tidak pernah permasalahkan. Itulah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, waktu senggang. Tidak bisa kita pungkiri bersama bahwa ketika Allah memberikan waktu yang luang bagi kita, waktu kita gunakan untuk apa? Bisa saja kita gunakan untuk berfoya-foya, kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda juga, ini diperkuat lagi agar kita lebih sadar bahwa apa yang kita miliki, dua nikmat tadi ini akan dipertanggungjawabkan. Bukan waktu yang luang kita miliki hari ini akan berlalu begitu saja. Kesehatan yang kita miliki hari ini akan berlalu begitu saja. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam At-Tirmidzi, la tazalu qadama ibadin yaumal qiyamah. Tidaklah bergeser kedua kaki seseorang hamba di hari kiamat sehingga Allah menanyakan 4 perkara. Jadi tidak bergeser kaki kita, tidak berpindah kita ke tempat lain kalau tidak selesai pertanyaan kita di hadapan Allah dengan 4 perkara ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umur dihabiskan untuk apa? Jadi akan ditanya oleh Allah, waktu di dunia umurmu habis, kamu gunakan untuk apa? Terus yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Ilmu yang kita tuntut selama ini, mulai dari kecil sampai kita berumur hingga sekarang, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama di dunia kita amalkan atau tidak? Dan itu tidak bisa kita tutupi karena seluruh anggota tubuh akan bersaksi. Mungkin di antara kita ada yang menuntut ilmu karena memang untuk diamalkan dan diajarkan kepada keluarga-keluarganya, kepada masyarakat-masyarakat. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada di antara kita menuntut ilmu karena hanya ingin dikatakan orang hebat. Yang ketiga, wa an malihi min aina aktasabuh wa fima anfaqah. Tentang harta, di mana dia peroleh dan dia kemanakan. Harta yang kita miliki yang begitu banyak, yang kita tumpuk-tumpuk selama ini, semua akan ditanya satu persatu oleh Allah. Kita dapatkan dari mana, dengan cara apa? Setelah kita dapatkan, ditanya lagi,
dikemanakan? Kalaupun kita sedekahkan, ditanya ikhlas tidak? Panjang pertanyaannya. Maka nikmat harta ini adalah salah satu ujian bagi orang beriman. Kalau dia senantiasa menggunakan hartanya dengan kebaikan, insya Allah dia akan selamat. Tapi kalau tidak, maka siap-siap untuk mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin jamaah subhan, insyaallah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah. Tentang tubuhnya capek atau lelah untuk apa? Siang dan malam mungkin kita bekerja, capek, lelah, atau hal-hal lainnya. Ini akan ditanyakan untuk apa? Setiap hari kita capek untuk apa ini? Dan lagi saya katakan bahwa tidak bisa kita menutupi semua yang kita lakukan, karena semua anggota tubuh akan bersaksi. Setelah selesai pertanyaan ini, barulah kita bisa bergeser dari tempat kita. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan bahwa yu'tasimu khamsan qabla khamsan. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, syabanika qabla harami. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa dikatakan waktu muda sebelum datang waktu tua? Karena mungkin ada orang yang ketika masih muda masih berpikir umurnya masih panjang, bersantai-santai dalam beramal. Ketika tua baru dia mau fokus beribadah. Padahal ketika kita sudah tua, tenaga kita sudah melemah. Meskipun semangat kita kuat, tapi tenaga kita sudah mulai melemah. Makanya ketika Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah di waktu muda, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua kata Rasulullah, wasihhataka qabla saqmi. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita sehat, maka kita berpeluang melakukan apa saja yang kita mau. Berpeluang melakukan amalan-amalan yang begitu banyak. Tapi ketika kita sakit, amalan-amalan kita mulai menurun. Kegiatan-kegiatan kita mulai berkurang, kebanyakan istirahat. Maka ketika Allah berikan kesempatan kepada kita berupa kesehatan, kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai nanti kita sakit baru mau melakukan hal-hal yang banyak. Yang ketiga, wa faraguka qabla syabdi. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, miskinmu. Ketika orang diberikan kekayaan berupa harta, maka peluangnya sangat besar untuk beramal, untuk bersedekah, untuk berinfak. Tapi orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, ketika dia kaya, begitu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang miskin, maka terkadang di sini baru muncul keinginan-keinginan untuk berinfak, untuk bersedekah. Ini baru di dunia. Begitu kalau dia meninggal, timbul lagi penyesalan.
Terus yang keempat, yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini yang paling inti. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang paling terakhir bagi kita. Kenapa saya katakan terakhir? Karena hanya orang hidup yang bisa beramal. Ketika kita sudah meninggal, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kecuali yang kita harapkan adalah amal jariah, anak soleh yang senantiasa mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Selain daripada tidak bisa kita melakukan apa-apa. Mau bersedekah tidak bisa. Orang yang diberikan harta yang banyak mau bersedekah tidak bisa lagi. Makanya ada dijelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 tentang penyesalan orang yang mau bersedekah, orang yang mau beramal soleh tapi tidak bisa karena sudah meninggal. Maka dari itu hadirin jamaah subuh yang insyaallah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan waktu luang, jangan pernah kita sia-siakan. Karena selagi kita masih hidup, ini adalah kesempatan kita untuk beramal. Dan saya ingatkan yang paling terakhir, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk mengeluarkan infak. Jangan segan-segan untuk bersedekah. Karena ada penyesalan-penyesalan yang terdapat di dalamnya bagi orang yang diberikan harta. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian harta yang saya berikan kepadamu sebelum kematian menghampiri salah satu di antara kalian, kata Allah. Disuruh kita berinfak. Sehingga ada orang dalam kubur yang menyesal dan memohon kepada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bolehkah engkau menunda sedikit saja kematian saya? Tunda ya Allah, tolong ya Allah, bolehkah engkau tunda sedikit kematian saya? Untuk apa? Fa asaddaqu aku minas solihin. Apabila engkau tunda sedikit kematian saya akan melakukan, menjadi orang yang senantiasa melakukan amal soleh dan menjadi orang yang senantiasa bersedekah. Dan ini hanya penyesalan yang tidak bisa lagi kembali ke dunia karena sudah berakhir hidupnya. Maka dari itu kesempatan Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang paling berharga. Maka jangan pernah kita lewatkan kesempatan nikmat waktu luang dan sehat. Mungkin demikian pengantar diskusi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.